Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk untuk dapat menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS menggantikan beberapa lembaga jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan sebelumnya. Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan, PT Askes Indonesia, dan PT Jam Sostek. Sesuai dengan Undang-Undang, BPJS Pasal 14 menyebutkan setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi peserta di sektor formal, pekerja sektor informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Berjalan di tahun pertama, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP4 langsung memberikan rapor hijau yang artinya program BPJS berjalan baik. Kita sampai hari ini melihat pertumbuhan Vaskes ini sampai sekarang masih dalam batas-batas yang masih bisa diterima. Artinya dibandingkan jumlah peserta yang tumbuh. Nah, tahun depan kita harus hati-hati sekali untuk menghitung ini. Kalau pertumbuhan peserta sangat cepat, pertumbuhan Vaskes kemudian tidak bertumbuh sebagaimana ditulis dalam roadmap, itu memang akan menjadi masalah baru nanti di tahun-tahun depan. Benarkah pelayanan BPJS sudah menyentuh pada level baik? Fakta di lapangan justru sebaliknya. Seorang pasien BPJS ditelantarkan di RSUD Ako, Pasangayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Samsir, warga desa Tarangi, kecamatan Doripoku, Mamuju Utara, sudah sejak tengah malam masuk rumah sakit. Namun hingga siang hari, keluarga pasien merasa Samsir tidak diberi pelayanan yang maksimal. Menurut keluarga, Samsir tidak bisa buang air akibat terkena benturan kayu dan selalu mengeluh sakit. Keluarga pasien mengaku Samsir hanya diberikan infus dan obat penenang untuk menahan rasa sakit. Dokter bedanya dia punya di rumah. Yang dikasih Jokowi mulai jam 2 tadi malam tidak ada pelayanan sampai sekarang. Apakah memang begini memang pelayanan di Pasangkayu? Atau menyeluruh? Atau ini cuma perwakilan ini saja rumah sakit? Kenapa dikasih begini kasihan masyarakat? Ketika akan dikonfirmasi, pihak RSUD Mamuju Utara enggan memberikan keterangan, bahkan menutupi wajahnya dari sorotan kamera. Pasien peserta BPJS juga mendapat kesulitan saat berobat. Di Subang, Jawa Barat, salah satu pasien peserta BPJS sempat mengamuk karena merasa dipersulit saat ingin mendapatkan ruang rawat inap untuk anaknya. Jadi kalau untuk umum itu tempat ada ruangan, tapi kalau untuk orang BPJS tidak ada. Ini dipersulit itu ya, Pak? Iya. Jadi seperti apa gitu loh. Pihak rumah sakit menolak dengan alasan kamar untuk pasien program BPJS sudah penuh. Untuk mendapat ruang rawat inap, petugas rumah sakit menawarkan pasien menjadi pasien umum. Dari 100 tempat tidur rawat inap, rumah sakit PTPN hanya menyediakan 30 tempat tidur rawat inap untuk pasien peserta BPJS. Kita mau cek kamar, memang kamar kita yang kita bed cuma 100. Kita bed 100 yang kita khususkan untuk asuransi BPJS ada 30 bed. Pada saat itu penuh semua. Tiba-tiba masuk lagi ngegebrak meja. Jadi kami juga kaget, Pak, kenapa kami tidak pernah membedakan. Jika pemerintah sudah mewajibkan rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS, seharusnya diimbangi dengan kesiapan pelayanan dan fasilitas, sehingga tak memunculkan protes di berbagai daerah. Kadang-kadang ya lambat juga sih pelayanannya gitu, kurang memuaskan kali gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya kartu BPJS, menurut saya belum menyeluruh ke masyarakat karena belum banyak yang masih banyak yang belum punya juga. Terus cara bikinnya
kebanyakan bingung Mas. Mungkin kan harus online juga kayak gitu. Termasuk lama, karena begitu kita kalau ke puskesmas, itu harus fotokopinya banyak banget. Kita harus pergi dulu ke fotokopi baru nanti dilayanin. Habis itu ya udah. Emang sih murah ya, jelas murah ya. Tapi itu dia, jadi pelayanannya agak lama. Sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 28H ayat 1 dan 3, negara wajib menjamin kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Tetapi bukan dengan prosedur yang melelahkan, sehingga mungkin saja bisa menambah parah sakit yang diderita. Banyaknya persoalan BPJS tentu menjadi PR besar bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan. Benang kusut jaminan kesehatan ini jangan malah menambah beban bagi rakyat. Ferry Yuniar tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk mendiang anak sematawayangnya, Ryuji Marhainis Kaizan atau bayi Ryuji. Setelah 7 bulan berjuang melawan penyakit atresia biliar atau kelainan fungsi hati, bayi malang ini akhirnya kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kepergian bayi Ryuji tidak hanya menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga, namun sekaligus membuka mata kita, pemerintah belum bisa benar-benar melindungi rakyatnya. Iya, waktu pas diagnosis anak saya keluar dan memang harus pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak saya harus dioperasi, operasi transplantasi hati. Memang saya cukup kaget ketika mengetahui masalah pembiayaannya. Itu hampir 1 miliar lebih. Saya bilang, saya pasien BPJS. Kenapa tidak meminta sama BPJS dalam hal ini? Tinggal bikin jaminan kan, terus tinggal tembusan ke BPJS. Jadi maksud saya itu biar urusan antara rumah sakit dan pihak BPJS. Tapi pihak rumah sakit beralasan bahwa itu tidak ditanggung BPJS. Oh, saya kaget loh, kenapa tidak bisa ditanggung sama BPJS? Karena pembiayaannya mahal, sampai miliaran. Lalu yang di cover sama BPJS itu cuma 250 juta. Terbentur biaya yang tak sedikit, Ferry pun mengupayakan biaya pengobatan bagi sang anak. Mulai dari menggalang bantuan hingga mendesak pihak BPJS untuk ikut membantu. Saya sudah berkoordinasi dengan BPJS. Beberapa kali, lebih dari 3 kali saya selalu komunikasi dengan BPJS untuk meminta kejelasan bagaimana untuk masalah pembiayaan anak saya ini. Tapi BPJS lagi-lagi selalu berkilah. Mereka kan biayai. Ya, lalu saya tanya, membiayai seperti apa? Yang kayak gimana? Anak saya ini butuh lebih dari 1 miliar. Bayi Ryuji meninggal di usianya yang baru 5 bulan. Sejak divonis menderita penyakit kelainan hati, bayi Ryuji hanya mendapatkan perawatan seadanya. Ketiadaan biaya dan ketidakjelasan pelayanan kesehatan di negeri ini membuat operasi transplantasi hati bagi bayi malang ini tidak pernah terlaksana. Saya menanyakan bagaimana dengan inti pokoknya permasalahan operasi ini. Kenapa BPJS selalu berkilah ketika saya tanyakan tanggung jawabnya? Mereka selalu bilang iya seperti apa? Iya membiayai atau iya membiarkan? Ya akhirnya saya tahu, akhirnya jawaban iya itu ya iya membiarkan. Dia lepas tangan, kementerian pun lepas tangan. Akhirnya ya anak saya kembali ke pangkuan Yang Maha Pencipta. Pelayanan BPJS Kesehatan juga dirasakan kurang maksimal oleh Jumadi. Jumadi menderita gangguan kulit langka, epidermodisplasia verruciformis atau biasa disebut manusia akar.
Pada 2012 oleh RSUD setempat, Jumadi dirujuk ke RSCM untuk mengobati penyakitnya. Berbekal kartu BPJS Kesehatan, warga desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Serang, Banten ini mendatangi RSCM. Namun sayangnya, meski sudah menjadi peserta BPJS, Jumadi masih harus mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk membeli biaya obat yang tak ditanggung. Padahal obat yang harus dikonsumsinya setiap hari itu harganya cukup mahal. Satu butir 75. Iya, saya gimana lagi dok, kata saya. Ya saya kesini kan cuman berobat pakai jaminan ini gitu. Terus harus gimana lagi ya? Ya nggak bisa pak. Dia bilang gitu dokternya. Harus mana lagi ini obat ini kan mahal gitu. Ini kan luar tanggungan BPJS, dia bilang gitu. Jumadi sehari-hari bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan Rp40.000 per hari. Ia tidak memiliki penghasilan apapun di luar profesinya sebagai nelayan. Tak jarang, jika penyakit kulitnya kambuh, Jumadi terpaksa absen melaut. Jika tak melaut, maka tak ada rupiah yang bisa dikumpulkan untuk membeli obat. Setelah tak mendapat bantuan penuh dari BPJS, kini Jumadi hanya mengandalkan pengobatan alternatif yang sudah dijalaninya selama hampir 4 bulan. Biayanya pun tak sedikit, bahkan Jumadi terpaksa harus menjual motor untuk menutupi biaya pengobatan. Iya, 750.000 10 hari. Terus buat beli salepnya itu 60.000, jadi minimal 800 10 hari. Saya kemarin jual motor gitu. Iya, buat beli obat gitu. Meski ada sejumlah relawan yang kerap membantunya, namun ia sadar tidak bisa terus tergantung pada bantuan tersebut. Ia berharap kebijakan BPJS dapat meringankan biaya pengobatan penyakitnya. Ya harapan saya obatnya itu bisa ditanggung gitu. Iya. Pakai BPJS. Tanggung pakai BPJS itu. Carut-marutnya implementasi BPJS tentu sangat merugikan bagi masyarakat karena telah membayar. Jaminan kesehatan yang digadang-gadang bisa menjadi solusi bagi problem kesehatan seluruh lapisan masyarakat ini nyatanya justru merepotkan. Tapi untuk diketahui bahwa asuransi BPJS ini adalah luar biasa generous, luar biasa dermawan, batasnya langit. Jika benar BPJS batasannya langit, mengapa nyawa bayi Rinji gagal disembuhkan? Dan mengapa Jumadi dan ratusan peserta BPJS lainnya gagal mendapat pelayanan kesehatan? Rumah sakit terutama swasta begitu belum belum sepenuhnya itu bekerja sama dengan BPJS. Pertumbuhan peserta BPJS terus meningkat. Namun sayang meningkatnya peserta BPJS tidak didukung dengan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang maksimal. Berbagai permasalahan sering muncul, antrian pasien yang masih menumpuk di sejumlah rumah sakit, biaya pengobatan yang tidak ditanggung, hingga pasien yang ditolak di rumah sakit karena minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Saya ambil contoh masalah layanan kesehatan ya. Yang menjadi pertanyaan orang sebenarnya lebih ke akses, distribusi akses layanan kesehatan. Rumah sakit ada begitu banyak, tapi masih banyak orang yang tidak punya akses untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Kalaupun mereka mendapatkan akses, mereka tidak merasa puas. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Sayangnya, akses kesehatan tersebut tidak sepenuhnya menjadi wewenangnya BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS saya nilai sampai sekarang ini, udah 1,5 tahun, saya nilai masih belum berhasil atau gagal. Saya bilang masih saya kasih angka D untuk sosialisasi.
Peserta BPJS terbagi menjadi dua kategori, penerima bantuan iuran atau PBI dan non-PBI. PBI adalah peserta BPJS yang pembayaran preminya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Dengan besaran premi Rp19.225, peserta BPJS PBI saat ini mencapai 96,8 juta jiwa dengan total subsidi Rp1,86 triliun. Sementara jumlah peserta BPJS non-PBI hingga Juni 2015 mencapai 48 juta jiwa. Non-PBI adalah peserta BPJS yang pembayaran preminya tidak ditanggung oleh pemerintah. Peserta non-PBI terdiri dari peserta mandiri dengan biaya premi Rp59.500 untuk pelayanan kelas 1, Rp42.500 untuk pelayanan kelas 2, dan Rp25.500 untuk pelayanan kelas 3. Dan bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri, serta swasta, besaran iuran premi sesuai dengan ketentuan gaji atau upah setiap bulannya. Derasnya aliran dana yang masuk hingga triliunan rupiah ke BPJS harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Untuk itu, seharusnya tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak melayani pasien BPJS. Untuk penghitungan tarif, BPJS menggunakan sistem Indonesia Case Based Group atau INASI-BIGI, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah. Sayangnya, hingga kini penggunaan sistem ini masih menjadi polemik antara rumah sakit, pemerintah, dan swasta. Penyamaan tarif tersebut dinilai tidak adil karena rumah sakit swasta harus menyediakan modal sendiri dibandingkan rumah sakit pemerintah yang telah mendapatkan subsidi. Selama ini sih yang di rumah sakit kami yang sudah jalani sih nggak ada kendala untuk pembayaran. Cuman memang kendalanya ada beberapa tarif pelayanan kesehatan itu yang dianggap sama rumah sakit swasta itu masih kecil gitu loh. Ya karena kita swasta ini kan mengelola sendiri. Kita harus akui untuk beberapa tarif itu kita mengusulkan kepada NCC ya, pada pemerintah untuk dilakukan perbaikan. Rumah sakit terutama swasta begitu belum belum sepenuhnya itu bekerja sama dengan BPJS. Alasannya banyak ya. Salah satunya adalah dengan sistem INASI-BIGIS. Ya, sistem paket INASI-BIGIS, di mana rumah sakit swasta merasa bahwa dengan paket INASI-BIGIS itu sebagai rumah sakit swasta yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah, yang harus membiayai biaya operasionalnya sehari-hari, maka paket INASI-BIGIS itu cukup memberatkan mereka. Tidak hanya rumah sakit swasta, persoalan tarif INASI-BIGI ini juga dinilai tidak realistis dan berimbas pada pelayanan beberapa pasien BPJS, salah satunya bayi Ryuji. Bayi berusia 9 bulan yang mengidap kelainan hati atau dikenal atresia biliar akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Senin 8 Juni 2015. Kasus bayi bernama lengkap Ryuji Marhanis Kaizan ini terjadi ketika rumah sakit menolak menanggung biaya pengobatan dan operasi pencangkokan hati sebesar 1,2 miliar rupiah. Padahal, Ryuji merupakan pasien dari BPJS. Berdasarkan tarif INASI-BIGI, BPJS hanya menanggung biaya operasi sebesar 250 juta rupiah. Kasus yang dialami oleh bayi Ryuji menjadi contoh belum maksimalnya pelayanan negara terhadap rakyat. Nah, mengisi tarifnya ini saya tidak bisa berkomentar banyak. Ini disusun oleh tim nasional. Namanya National Case Mix Centers. Ini di bawah Kementerian Kesehatan. Kita terlibat di dalam pasti dalam rangka koordinasi. Nah, ini mekanismenya secara detail pasti yang akan lebih berkewenangan menjawab tentu tim ini. Penetapan tarif INASI-BIGI dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional. Peraturan tersebut mestinya dapat dikaji ulang karena sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Program jaminan kesehatan nasional yang dijalankan oleh pemerintah saat ini sejujurnya telah mengabaikan amanat konstitusi.
Lagi-lagi rakyat dikorbankan dengan menanggung biaya premi BPJS. Lalu sampai di mana peran pemerintah? Apakah telah hilang menjalankan kewajibannya untuk menjamin kesehatan bagi rakyatnya?